Nggih, Kang Mas. Ini Wah, juga ini apa? Juga awas. Jam segini masih gerah banget. Nggih, Kang Mas, ini sumuk saya. Lah pripun ki anu Kang Mas badhe ngunjuk toyo petak napa pola? Enggak, ini bisa. Ya cuma ini mungkin cuaca seperti ini ya. Nggih, Kang Mas. Nyun Kan tadi panas banget, terus mendung nggak hujan. Saya sempat terasa ada tadi getaran dan burung Kang Mas. Saya sempat ngaget tadi. Saya juga coba nyetain. Ya, karena memang Pulau Jawa itu memang sedang goncang. Ya itu Kang. Boleh dibayangkan Pulau Jawa itu ibarat kapal yang besar, itu sedang gelombangnya agak tinggi, jadi badai. rada goyang-goyang. Nggih. Tapi inilah upaya leluhur. Nggih. Sebenarnya upaya leluhur untuk mengurangi tingkat resiko Nggih, Kang. gempa besar. Nggih. Itu dikurangi dengan cara terjadi rentetan gempa yang skala kecil, menengah, sampai besar. Pelepasan energi istilahnya. Iya, ada pelepasan energi, walaupun itu nanti menguranginya mungkin Nggih. harusnya 9 jadi cuma 8, Nggih. misalnya. Tapi itu kan sudah merupakan upaya maksimal gitu. Misalnya kalau tidak ada upaya seperti itu ya Nggih. ya bisa sangat riskan ya. Apalagi kalau celah barat dan timur itu ambleknya hampir bersamaan, ya wes. Lempeng-lempeng tadi. Iya, makanya Tumbukan-tumbukan. cuman tadi hari ini dapat kabar yang menggembirakan. Oh, nggih. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi kabar gembira untuk sedulur-sedulur semua yang saat ini sepaneng atau tegang. Karena di media massa juga sedang gencar sekali mewaspadai sesar aktif yang di daratan maupun sesar megatrust yang ada di lautan itu ya. Ini semua orang kan punya kekhawatiran dan kecemasan. Apalagi kalau sesuai dengan pertanda alam yang sering kita sampaikan ke sedulur-sedulur untuk membaca niteni ilmu titen untuk melihat fenomena alam ini, memang selalu saja terjadi tanda seperti ini, akhirnya ada gempa gitu kan. Kang Mas lurus. Ini di satu sisi ya kita mesti bersyukur karena rentetan gempa ini sebenarnya di satu sisi juga mengurangi resiko. Yang kemarin di Jember 6,2, terus kemudian 4,7, kemudian di mana? Sukabumi tadi 5,8, terus Pacitan ada 4, ya Pacitan 4,7 itu, terus ada lagi yang ya seperti itu yang 6,2. Sebenarnya itu beberapa hasil dari upaya leluhur untuk mendistribusikan energi, untuk merilis energi Mbokosithik. Dan tadi yang saya minta konfirmasi dari para para leluhur yang tadi pas kebetulan hari ini ada pasewakan di Keraton Kidul. Kalaupun itu nanti ada tsunami, tidak tahun ini. Tidak tahun ini ya. Kemungkinan besar tahun depan, tapi semua itu tergantung dari upaya para leluhur. Tapi ini bukan melawan hukum alam, Mas. Tetap itu harus terjadi. Leluhur pun paham ini harus terjadi. Kalau tidak ya nggak akan mapan. Artinya timbangan itu harus dikalibrasi. Ya kan? Kalau tidak dikalibrasi ya error terus. Tidak imbang. Spuring balancing mobil itu harus. Kalau enggak nanti dipakai nggak enak dan gripnya ke permukaan jalan itu kurang bagus. Bisa oleng, limbung, malah terjadi mara bahaya. Nah, ini memang harus terjadi, tetapi cara terjadinya itu biar lebih landai. Misalnya harusnya menimbulkan 34 meter. Ya, sesuai dengan hitungan matematis ilmuwan, secara teoritis ilmuwan itu. LIPI dan seterusnya. Ini bisa ya misalnya turun jadi 20 misalnya, itu kan masih tinggi kan. Tapi berapapun hasilnya, tapi kan itu sudah melalui upaya. Jadi ada muncul pertanyaan, ini kan menghalangi proses, ini kan leluhur kalau gitu menghalangi proses, mengganggu proses alam, atau bahkan yang ekstrim melawan kodrat. Ya, semua kan sudah kehendak Tuhan. Bukan begitu, gini loh Mas. Sekarang yang namanya petir, apa Anda cukup berdoa tok, tapi berdiri di tengah lapangan? Iya. Ada gunung mau meletus, apa cukup berdoa, tetapi tetap berada di bawah kawah. Ya, harus menyelamatkan diri. Harus menyelamatkan diri. Dan kalau bisa orang itu ya bikin bunker.
Gitu loh. Ketika ada awan panas, Ya. bisa masuk ke bunker. Kalau sudah nggak bisa menyelamatkan diri, Ya kalau darurat, misalnya sangat nggak darurat. bisa lari, ya sudah masuk ke Iya, bunker. iya. Bunkernya yang dalam banget, Iya, supaya tahan kalau ada dilewati atasnya tuh Iya. dus gembel tetap Iya. tahan. Nah, iya. apakah seperti itu melawan kodrat? Boten, Kan enggak, Mas. itu kan Iya. upaya teknis manusia Iya. itu monggo saja. Ya kan, ini ketentuan alam memang, tetapi untuk upaya kreatif menciptakan jalan untuk selamat itu ya seluruh manusia diberikan kebebasan, keleluasaan untuk berusaha. Termasuk leluhur ini mendistribusi, merilis energi tektonik dengan cara seperti itu ya, itu merupakan keleluasaan roh jagat agung atau Tuhan yang Maha Tunggal ini memberikan keleluasaan ruang yang sangat luas bagi umat manusia yang masih hidup dengan raga ataupun yang sudah jadi leluhur untuk mengupayakan keselamatan. Itu tugas manusia itu menjaga keselamatan, ya kan? Bukan kok terus cukup berdoa dan diem dan berserah diri. Semua ini sudah kehendak Tuhan. Nah, itu namanya fatalistik. Nggak ada upaya apapun. Iya. Manusia nggak boleh seperti itu, fatalistik nggak boleh. Tetapi tetap harus melakukan sesuatu, misalnya mitigasi bencana. Nah, itu upaya leluhur itu juga mitigasi bencana. Tetapi kan kemampuan manusia yang masih hidup dengan leluhur itu kan beda. Kalau manusia yang masih hidup, ini belum ada teknologi untuk meredam gempa. Tapi suatu ketika misal ada teknologi yang mampu untuk menggembosi, merilis, melepaskan desakan energi tektonik itu ya bisa saja. Wong gunung yang mau meletus saja bisa disuntik kok, kalau sudah ada teknologinya. Dan itu apakah seperti itu melawan kodrat? Ya enggak. Makanya kalau upaya leluhur seperti Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang bolongi kawah Merapi, setiap kali Merapi ada tekanan kuat, kemudian dipakai tombak Kiai Baru Klinting karena Mbah Mangir juga kan sakti sekali kan juga. Nanti dibolongi ya nanti Merapi ini keluar lava pijar terus-terusan. Nah itu sebenarnya tiap kali Ki Ageng Mangir pamit ke Merapi karena Merapi baru medeni, baru bahaya. Setelah itu kan Ki Ageng Mangir ke Merapi, terus nggak lama kemudian ya kira-kira 2 jam 3 jam Merapi muncul ini lava pijarnya erupsi kecil-kecil terus. Nah itu kan upaya leluhur untuk mengurangi dampak risiko ledakan supaya tidak terjadi ledakan eksplosif, digemboske, dibocor halus. Nah seperti itu. Kalau memang teknologi manusia ya silahkan seperti Gunung Kelut dulu disuntik, ya kan? Itu kalau memang memungkinkan untuk menyuntik, disuntik. Kang Mas, kok menarik sekali. Jadi waktu 2021 kan saya juga mengisi acara webinar internasional akan kembalinya peradaban Nusantara ya. Judulnya salah satunya The Lost and Science Civilization, juga The Lost and Science Teknologi. Apakah tadi ketika Gusti Sang Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan tombak Baru Klinting, keris Baru Klinting, tombak Baru Klinting, sebenarnya itu adalah teknologi leluhur yang luar biasa tadi untuk bisa mengantisipasi Merapi yang memang manusia sekarang teknologinya belum sampai ke belum sampai. Itu teknologi sebenarnya. Wong itu cuma pakai password, ada tembang mantra sedikit. Terus nanti tombak itu cuma kayak diputar-putar gitu. Itu tanah itu udah bergetar hebat. Itu kan energi, frekuensi. Begitu bergetar hebat, yang namanya magma itu bisa turun loh Mas. Rahayu. Dan celah itu bisa retak-retak dan kemudian berembus. Rilis gasnya. Untuk pelepasan energinya. Iya, terutama gas tekanan yang kuat banget itu kan yang bikin ledakan. Nah makanya itu begitu dirilis itu dibolongin berhasil. Rilis. Tapi mantra tadi khusus yang tahu beliau dan ya password. Sekarang gini, sekarang kalau programmer komputer, itu kan pasti ada rumus, kemudian di enter. Ya itu namanya passwordnya itu ya rumus yang diketik terus di enter. Jadi itu jalan. Termasuk kalau intermezzo Kang Mas, itu termasuk program nuklirnya misalnya Pak Presiden Putin pun sama ya ada passwordnya. Ada. Dan cuman itu, kan
mantranya teknologi itu berupa angka-angka, bahasa mesin dan lain-lain. Itu sebenarnya hampir sama. Cuman ya beda saja apa namanya materinya. Itu. Kak Mas, luar biasa. Itu sekali lagi untuk teman-teman sedulur-sedulur yang ada di wilayah pantai, tetap siaga waspada terhadap gempa, terutama gempa yang merusak daratan. Tetapi untuk tsunami ini kabar gembira. Saya betul-betul minta konfirmasi supaya kami bisa memberikan ketenangan ke sedulur-sedulur yang terutama berada di daerah wilayah yang rawan terkena tsunami. Bisa lebih fokus untuk bekerja, bisa lebih tenang, walaupun tetap yang namanya bahaya primernya berupa gempa itu akan ada terus karena ini efek dari pemecahan atau pengurangan induksi tektonik tadi. Jadi kalau ada kerusakan di daratan itu wajar, tapi yang jelas untuk bahaya sekunder yang justru lebih merusak berupa tsunami itu untuk tahun ini inilah kabar gembira. Dan mudah-mudahan memang itulah yang terjadi, tapi saya optimis karena leluhur itu nggak pernah bohong, Kanjeng Ratu Kidul juga nggak pernah memberikan informasi yang meleset atau tidak akurat. Karena beliau kan identitas dewa feminin ya, dari yang jumeneng ratu. Ya itu aja Mas. Yang kita pelajari dalam mungkin selama ini. Dan tetap untuk atur pisungsung pada leluhur justru sembari menghaturkan pisungsung dan terima kasihlah. Mari kita terima kasih pada para leluhur yang sudah sedemikian besar hati berbudinya untuk melindungi kita semua, sekalipun banyak orang yang nggak percaya leluhur, yang menganggap jin, menganggap demit, setan, bahkan nggak ada kekuatan leluhur itu. Leluhur tetap sabar dan tetap ngayomi, tetap memaklumi, karena ada saatnya nanti kebu itu akan kembali ke kandang.